Yo, what's up guys? Balik lagi di Detek Indo bareng gue Dendi. Menurut gue Poco di tahun lalu agak halu ya, ngeluarin F-Series-nya kurang menarik pas F4 launching. Perbedaan dari seri sebelumnya, si F3 nggak begitu berasa. Overall mungkin yang berasa cuma di desainnya aja yang totally berubah. SoC, layar, dan kebanyakan yang digunain F4 ada semua di F3. Tapi tahun ini Poco kayaknya udah mulai sadar kalau ngeluarin HP baru nggak cukup buat berubah desain doang. Mesti ada something new gitu. Secara kan Snapdragon 870 yang dipakai di Poco F4 udah ketinggalan zaman banget. Dan tahun ini menurut gua F-Series menarik banget karena pakai SoC terbaru dan pertama di Indonesia yang performanya unlimited. Nggak percaya? Nih kenalin yang katanya fearless si Poco F5. Gimana impresi pakai HP ini selama 2 minggu? Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yap, yang pertama yang mau gue bahas tentu aja SoC-nya dari Poco F5 ini atau F5 ya. Si Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini adalah Snapdragon seri 7 tertinggi buat saat ini ya. Kelebihannya apa bang? Jadi Naga 7 Plus Gen 2 ini punya arsitektur 4 nanometer, clock speed-nya mencapai 2,91 GHz dan dia jadi 7 series pertama yang gunain ARM Cortex S series untuk core CPU-nya. Ini sama kayak yang digunain sama Naga 8 Gen 1, walaupun clock speed-nya masih sedikit di bawah 8 Gen 1. Tapi secara overall 7 Plus Gen 2 ini udah bisa disejajarkan sama series 8 tahun lalu. Bahkan performanya melebihi si Naga 888. Nah, kalau kalian mau gue bahas lebih lanjut tentang Naga 7 Plus Gen 2 yang dipakai Poco F5, langsung aja komen di bawah ya. Nanti kalau banyak yang minta, bakalan gue buatin video khususnya. Buat varian yang gue pakai saat ini adalah yang RAM 12GB dan storage-nya 256. RAM-nya sendiri bisa di-extend sampai 7GB. Buat UI-nya dia udah pakai MIUI 14 berbasis Android 13, yang udah jarang banget nih muncul iklannya. Kayaknya Xiaomi Group dengerin keluhan penggunanya nih ya. Nah, buat performanya kalau kita gunain tester sintetis kayak Antutu versi 10, dia dapat skornya 1.133.000-an. Gokil ya Naga 7 Plus Gen 2 ini. Terus kalau buat tes CPU throttling dia dapat skornya 84%. Stabil bener ya. Terus kalau buat Geekbench 6-nya dia dapat single core-nya di 1597 dan multi-core-nya di 4252. Kalau buat 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test dia dapat best loop-nya di 1677 dan lowest loop-nya di 1473. Sementara stability-nya dapat 87,8%. Tes sintetis tadi nunjukin ya kalau Naga 7 Plus Gen 2 ini benar-benar unlimited dan stabil performanya. Kalau buat tes Mobile Legends settingan Ultra 120 FPS-nya udah kebuka nih cuy, mantep ya. Main 3 match berturut-turut lancar parah, dapat rata-rata FPS-nya di 115-an FPS. Tapi suhunya bisa sampai 43-an nih cuy. Ya wajar banget ya, karena performa dan settingannya aja udah rata kanan. Nah kalau main PUBG yang ngeri nih, secara default settingan smooth 90 FPS-nya udah kebuka. HDR Extreme-nya juga udah kebuka, sampai Ultra HD 4K-nya juga udah kebuka. Gila nih ya, di luar nalar banget. Biasanya SoC baru kan belum optimal buat main game. Naga yang satu ini performanya terlalu ganas buat ditahan-tahan. Main PUBG satu match rata-rata FPS-nya bisa sampai 86 FPS nih. Yang bikin kaget pas gue coba main Genshin, gue nekat buat taruh settingannya di highest 60 FPS shadow hidup. Pas main ternyata mantep banget cuy. Pasiennya lari-lari maupun berantem lawan musuh, dia manteng aja di sekitaran 50-60 FPS. Dan main selama 30 menit dapat rata-rata FPS-nya di 53 FPS. Pindah ke desainnya dulu nih cuy. Poco F5 bawa perubahan yang ketara banget kalau dibanding Poco F4. Ya walaupun emang dapat downgrade yang tadinya bahan back covernya F4 itu pakai kaca, di F5 ini turun kasta jadi polikarbonat. Cuma overall desain back covernya menurut gue meningkat ya, karena kebanyakan yang pakai Poco kan nyari performanya. Dan desain kayak gini tuh nyaman banget buat dipegang lama-lama pas main game. Bagian kiri kanan back covernya udah melengkung, diikuti bagian atas bawahnya yang juga melengkung walau cuma dikit. Jujur dari 3 warna yang dikasih Poco, menurut gue yang warna putih ini yang paling menarik karena dia unik dan ngasih corak ala mutiara. Oh ya, finishing back covernya ini glossy ya, tapi tenang aja, glossy-nya nggak ninggalin sidik jari kok. Jadi kalau lo gunain HP ini tanpa case ya aman aja, nggak bakal cepet dekil. Bentuk kameranya juga enak dilihat ya, misah-misah gini per kameranya.
jadi kelihatan lebih clean. Kalau buat yang warna putih, bagian framenya ini berwarna silver. Kalau buat desain layarnya, emang udah seharusnya Poco F series pakai desain kayak gini. Bentuk kameranya udah pakai dot display yang lumayan kecil bentuk dotnya. Terus yang bikin kaget ya bezelnya yang tipis banget. Bezel bagian kiri kanan atas bawahnya udah simetris. Efeknya ya jadi kelihatan keren layarnya, bezel-less dan berasa layar semua. Buat panel layarnya dia pakai panel AMOLED 68 miliar warna. Berukuran 6,67 inci, refresh rate-nya 120 Hz, touch samplingnya 360 Hz, resolusi Full HD+, dia juga udah dukung Dolby Vision dan HDR10. Dan buat peak brightness-nya ini sampai 1000 nits. Buat nonton konten HDR ya udah pasti enak dengan layar kayak gini. Layarnya tajam, warna vibrant, ya pokoknya nyaman lah buat di mata. Terus buat main game anti tuh yang namanya touch delay. Ya sebagai user Assassin di Mobile Legends udah mutlak lah butuh HP yang punya touch sampling rate-nya tinggi. So F5 mampu nih buat nanganin hal ini. Tapi sayangnya always on display-nya masih cuma 10 detik aja nih. Jadi nggak bener-bener always on ya. Ayo dong Poco Xiaomi, namanya juga kan always on display. Ya layarnya harus nyala terus lah. Kalau cuma 10 detik ya sama aja bohong. Kalau buat baterainya F5 udah pakai 5000 mAh yang daya tahan baterainya cukup lah buat seharian kalau dalam pemakaian normal. Dan gaming-gaming tipis. Ditemenin fast charging 67 watt yang buat ngecas baterainya dari 1 sampai 50% butuh waktu 20 menit. Dan kalau ke 100% butuh waktu 54 menit aja. Terus buat NFC dan IR blaster juga udah pasti ada ya di Poco F5. Plus kameranya nih, Poco F5 pakai triple setup kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada OIS-nya. Kamera ultrawide 8 megapiksel dengan f2.2 dengan point of view-nya 120 derajat. Dan lensa makro 2 megapiksel dengan f2.4. Yap, selain performa menurut gue yang dapat peningkatan signifikan ya di kameranya. Pas gue coba tes ambil foto tipis-tipis di kondisi banyak cahaya, ya hasil fotonya cakep. Warna fotonya hampir mendekati warna aslinya. Terus detailnya juga tajam. Kalau buat ngadepin sinar matahari terik, dynamic range-nya juga masih kejaga luas nih. Menurut gua F5 jadi salah satu HP yang punya kamera terbaik ya di keluarga Poco. Nah, kalau buat di kondisi indoor dan low light, surprisingly hasil fotonya juga masih cakep. Detailnya juga masih cukup bagus, kadang kalau di zoom kelihatan ditajemin sih, tapi nggak over sharpening ya. Mantep lah kameranya Poco F5. Ya, ini adalah contoh video dari Poco F5 di resolusi 1080p 60 fps. Yes, bisa 60 fps dia, dan dia bisa 4K juga ya. Ini pakai kamera utamanya. Misalnya kita jalan, ya kestabilannya kayak gitu. Kalau di viewfinder sih cukup stabil ya, cukup stabil. Oke, terus kalau misalnya dynamic range-nya kayak gimana bang? Nih kayak gini. Oke, tapi dia viewing angle-nya agak lebih sempit ya dibanding kamera-kamera biasa ya. Kayak gitu. Bagus sih buat ngatasin overexpose, cakep. Dia bisa 4K juga ya. Kita coba tes 4K-nya nih. Nah, ini 4K-nya ya. Tapi 4K-nya di 30 fps, di 60 fps-nya nggak kebuka. Kalau kita lihat detailnya bagus ya. Cukup detail dia. Terus warnanya juga oke. Ini warnanya mendekati akurat. Terus lihat dynamic range-nya oke juga. Buat ngelawan sinar matahari mantep banget. Matahari di sana, tuh matahari. Oke banget. Terus kalau misalnya kita jalan, view angle-nya ini agak sempit ya kalau di Poco ya, Poco F5. Tapi untuk stabilannya oke banget. Dan ini mic-nya langsung dari itu ya, langsung dari apa namanya? Langsung dari handphonenya. Kalau misalnya kita lihat autofocusnya, ya autofocusnya cakep, mantap autofocusnya. Oke, kita coba di kamera selfie-nya. Ya, ini adalah contoh video dari kamera Poco F5 di kamera selfie-nya ya. Di rekaman maksimalnya itu di 1080p 60 fps. Di 4K-nya nggak ada di kamera selfie. Kayak gini, buat ngatasin dynamic range kurang ya kalau di kamera depannya. Tadi di kamera belakangnya sih bagus. Di kamera depannya so-so aja. Masih atas langitnya ini masih kelihatan putih banget. Terus gedung ini juga nggak terlalu kelihatan. Oke, kayak gitu. Kalau misalnya buat kalian buat ngevlog nih, Poco F5 udah oke banget karena dia kamera depannya juga udah lumayan stabil. Ya,
ada flare-flare dikit ya, wajar karena langsung kena cahaya matahari. Tapi kayak gitu contoh video dari Poco F5 di resolusi 1080p 60fps di kamera selfie-nya. Poco juga ngasih fitur pelengkapnya nih buat ngedit-ngedit foto kalian. Kayak buat ngilangin objek pada hasil foto kita, terus bisa ganti-ganti langit biar fotonya kelihatan lebih keren. Nah, kalau buat harganya, Poco bener-bener ngasih harga ekstrim nih buat Poco F5. Jadi dia tersedia dua varian, yang varian 8256 dijual dengan harga 4,799 juta. Dan yang varian 12256 dijual dengan harga 5,299 juta. Tapi ingat ya, ini harga perkenalan, jadi nanti bakalan naik harganya. So, kesimpulannya, Poco F5 ini benar-benar berasa upgrade-nya ya kalau dibanding Poco F4. Terutama di performa dan kemampuan kameranya. Dengan harga yang lebih murah dibanding saat F4 rilis tahun lalu, jadi make sense banget kalau yang udah pakai Poco F4 mau upgrade ke F5. Menurut gue sih worth it banget. Link pembeliannya gue taruh di deskripsi ya, jadi langsung cek aja. Dan segitu aja review The Techindo buat Poco F5. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gua Dendi pamit. Ciao. Keren ini handphone. Mantep, mantep. Mantep banget.